Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yang saya muliakan ayyuhal mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para PKM, al-ihsan, para bapak, para ibu, jemaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kita kepada kita untuk hidup dan kita bisa mengisinya dengan kebaikan demi kebaikan. Karena syukur kita tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan itu, berarti saat itu ada peluang buat kita untuk menambah sejarah kebaikan. Karena yang kita minta adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jika Allah masih memberikan hidup, maka kesempatan hidup itu berarti peluang untuk menambah amal kebaikan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah dalam hadis ini. Baik, tema kita pada subuh kali ini tentang mujahadah dan nafsu. Ada juga yang menyebut dengan jihad dan nafsu. Jadi mujahadah atau jihad itu satu kata-kata yang sama. Kita awali dengan ta'rif mujahadah dan nafsu. Pengertian tentang mujahadah dan nafsu. Mujahadah dan nafsu ini ada dua kata. Yang pertama kata mujahadah, yang kedua kata nafsu. Kata mujahadah dari jahada yujahidu mujahadatan, suka diartikan dengan istilah berjuang, atau dalam takrif yang lain yang disebut dengan mujahadah yakni badal usaha, yakni mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, namanya mujahadah. Seorang ayah yang ia mendidik anaknya itu tidak cukup dengan pendidikan yang biasa, maka harus muncul ada yang disebut dengan mujahadah. Sehingga ketika dia membesarkan anaknya itu butuh perjuangan. Kalau ingin anak sukses, maka dia butuh mujahadah, butuh perjuangan. Jadi bukan sekedar. Yang kedua, kata nafsu suka diartikan dengan ruh, hati atau jiwa. Jadi secara sederhana kira-kira mujahadah dan nafsu itu adalah proses memerangi jiwa kita agar jiwa kita itu tetap dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan sebuah ayat di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah." Ayat ini diawali dengan zuyyina lin-nas, dihiasi pada setiap manusia hubbus syahawat, kecintaan kepada syahwat. Ini jamak. Syahwat itu artinya bukan hanya nafsu. Kadang orang mengartikan syahwat nafsu syahwat saja. Jadi syahwat itu selera yang menggelora, selera yang besar, keinginan yang besar, namanya syahwat. Setiap manusia dihiasi pada dirinya itu kecintaan terhadap selera-selera yang besar. Apa syahwat itu? Yang pertama minan nisa, bentuknya cinta, senang dengan yang namanya wanita normal. Laki-laki suka perempuan normal, perempuan suka laki-laki normal. Dulu masih sendiri, pengen punya pendaki. Setelah
anak, pendidikan, makan, rumah dan seterusnya. Maka pengen harta. Harta yang dilihat di syahwat itu ada 3. Pertama tentang wanita, yang kedua tentang anak-anak, yang ketiga tentang harta yang banyak. Nah, harta yang banyak itu apa jenisnya? Yang pertama minat dahar, dari sisi emas. Orang disebut hartanya banyak kalau banyak emasnya. Yang kedua wal fiddah, itu perak. Mungkin istrinya bilang, "Iyanya alhamdulillah sudah punya suami, sudah punya anak, tapi tangannya sepi, polos-polos aja, pengen dihiasi." Akhirnya dibelikan cincin gelas terus. Ada emas, ada perak. Setelah itu apa? Wal khailil musawwamah, kendaraan yang nyaman. Dia sendiri sudah punya anak, punya suami, tapi jalan terus, kepanasan, kehujanan. Kayaknya enak juga kalau punya motor, punya mobil gitu. Ya. Akhirnya punya mobil. Setelah punya kendaraan, mau apa lagi? Nah, hari Minggu ini jalan-jalan ke puncak. Apa yang dilihat di puncak? Wal an'am, binatang ternak. Pas sampai puncak dan suasana nyaman, kayaknya seru juga ya kalau punya peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan ayam. Akhirnya investasi lagi. Bulan berikutnya jalan-jalan lagi ke puncak, lebih tinggi lagi. Apa yang dilihat? Wal has, sawah ladang. Wah, ada kebun tomat, ada kebun cabai. Kayaknya seru juga kalau punya cabai tomat dan seterusnya. Ya, subhanallah, ayat ini menggambarkan kecintaannya terus. Atau jalan ke kampungnya, di situ ada sawah. Kayaknya seru juga kalau punya sawah. Semuanya apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu kesenangan hidup di dunia. Jadi nggak ada ceritanya kalau orang yang punya semuanya tadi itu hidupnya semua itu bisa memberikan kesenangan kepada manusia. Ada nggak yang Allah dikasih mobil? Ini orang-orang baik, hartanya agak baik, agak halal, dikasih mobil baru malah nggak ada. Malah dikasih mobil, nggak ada masalah apa-apa. Cuman bapak orang itu senang sama bapak dikasih mobil. Kira-kira ini kan, jangan, gak usah dikasih mobil. Saya pikir nggak ada yang nolak. Ini nggak ada maksud apa-apa kecuali senang dia. Saking senangnya dikasih. Semua pasti mau, nggak ada yang nolak. Karena normal sebenarnya. Tapi kata Allah, yang kesenangan tadi, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang jauh lebih baik dari itu semua. Kalau ditanya tadi tentang emas, ada nggak yang emas 1 kilo? 1 kilogram. Susah ya. 10 kilo tambah susah. 1 ton emas tambah nggak kebayang. Ini ada masjid rubahnya dari emas, orang kepada datang sini dari daerah kepada datang. Nah, nanti kata Allah di surga itu dalam sebuah tafsir bahwa sepanjang surga itu sisi kanan dan sisi kirinya emas semuanya. Seluruh sisi kanan dan sisi kirinya emas. Dan di bawahnya ada mutiara-mutiara. Jadi kalau tadi sifatnya bisa jadi kesenangannya sementara, nggak maksimal. Kalau ditanya paling kaya, ditanya siapa yang punya emas 1 kilo, berat akhirnya 1 ton. Ini di surga luar biasa. Jadi semua itu kenikmatannya luar biasa. Nah, dari ayat ini yang bisa kita pahami, yakni adanya ruang syahwat dalam jiwa manusia
yang ini perlu dikelola. Kalau tidak, jadi masalah nanti. Senang sama perempuan, udah diambil aja tuh perempuan orang, padahal masih punya suami. Senang sama perempuan, anak kecil dilecehkan, kira-kira. Harusnya kalau dia senang sama perempuan, datang ke bapaknya, dilamar anaknya, normal. Jadi mulia dia. Tapi kalau dia melecehkan anak perempuan yang kecil, jatuh. Langsung jatuh. Tapi kalau dia dalam jalur nikah, aman, normal. Mau jalan malam-malam, kata Pak RT-nya, kan saya udah nikah, ini buku nikah, selesai. Nggak jadi hina. Coba kalau nggak nikah, masuk dulu ke kantor RW, diintegrasi dan seterusnya, jatuh. Nah, kita dengan ayat ini menginginkan agar jiwa kita, roh kita, hati kita tetap dalam posisi yang mulia, jangan sampai jatuh. Maka berikutnya, kenapa sih kita butuh mujahadah? Kira-kira butuh nggak mujahadah? Yang pertama, karena jiwa kita itu cenderung melakukan keburukan atau kejahatan. Ini cenderungnya jiwa adalah melakukan keburukan atau kejahatan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran surat itu disebutkan, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak berlepas diri dari kesalahan. Tapi kata Nabi Yusuf, inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'amaratun bisu, sungguh mengarahkan kepada perbuatan yang jelek. Jiwa kita itu pengennya berbuat jelek, tapi illa ma rahimah, kecuali nafsu yang disayang sama Allah, maka nafsu itu akan baik. Misalnya, kira-kira bapak pulang kerja, berangkat kerja naik komuter kan, dan disesek-sekan berangkatnya, pulangnya disesek-sekan lagi. Di kantor juga kerjaannya berat. Pokoknya waktu itu lagi stres, dalam tekanan. Sampai rumah, anaknya main bola, kaca rumahnya pecah. Maunya ngapain? Maunya apa? Lagi capek, anaknya nendang bola pecah kaca rumahnya. Maunya apa? Mau jiwa kita? Mau marah atau mau sayang? Kira-kira mana ini? Pulang kerja apa? Maunya jiwa kita itu pasti marah, ya. Maunya marah. Kalau marah apa? Ya mungkin anaknya habis, paling nggak dimarahin, paling kasar dipukul dan seterusnya. Bahkan saking marahnya mungkin dia tidak bisa mujahadah dan nafas, nggak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya anaknya dipukul, masih belum puas juga, sampai dibenturkan, akhirnya nggak sadar anaknya, dibawa ke RW. Ternyata nggak selesai, satu hari nggak pulang, dirawat sampai seminggu. Akhirnya bayar 10 juta baru sembuh. Padahal kalau ganti kaca berapa? Kacanya pecah, paling 100.000 gitu. Lihat, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka akan muncul mudarat yang jauh lebih besar. Gara-gara kaca pecah kena bola harus bayar 10 juta. Padahal tadi kalau dia tidak mau disayang nafsunya, dikendalikan nafsunya, mungkin capek luar biasa, tapi dia bisa sayang. Ya sudah, sekarang kamu mikir sana, kamu mikir biar ayah ambil sapu, yang sapu dibersihkan, besok dia panggil tukang, dia bayar beres. Tapi tadi nafsunya menginginkan semua orang berbuat keburukan atau kejahatan. Oleh karena itu, disinilah peran kenapa kita perlu mujahadah nafs. Kenapa kita perlu perjuangan memerangi jiwa kita biar dalam posisi yang mulia, tidak dalam posisi yang hina,
Hari ini gembira, belum tentu besok gembira. Bulan ini susah, belum tentu susah terus. Bisa jadi bulan besok susah. Kira-kira. Cerah hari ini, anak-anak sehat, istrinya sehat, punya uang, punya rezeki, bisa jalan-jalan. Mungkin sorenya ada berita duka, langsung jiwa itu sedih. Tapi mungkin malamnya ada solusi. Kira-kira berubah. Karena itu Allah mengajarkan agar berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub tsabbit qalbi anti. Wahai Allah yang Maha bolak-balik hati, tetapkanlah hati ini dalam agama. Jadi jiwa kita begitu mudah untuk berubah. Bagaimana bisa mempertahankannya? Yakni dengan zikir yang kuat. Harus banyak zikir. Zikir dalam pengertian menyebut dan mengingat Allah. Kalau orang zikirnya kuat, insya Allah akan terjaga yang disebut dengan senantiasa terjadi dunia, memperbaharuinya. Mau berangkat zikir, di kereta zikir, pulang kerja zikir. Siapa yang membayangkan saat naik komuter lain, komuternya nabrak mobil tanknya isinya bensin. Siapa yang membayangkan saat naik kereta yang lintasnya apa? Relnya miring, akhirnya terperosok. Siapa yang membayangkan naik pesawat, pesawatnya tak pulang sudah 40 hari entah kemana. Seandainya tidak ada zikir di situ, nah kita khawatir meninggalnya ujungnya tidak enak, suul khotimah. Kan nggak ada yang tahu perkara mati. Ya, meninggal itu termasuk bab yang lain, perkara-perkara lain. Bahkan disebutkan orang itu tidak akan tahu kapan meninggalnya dan di mana meninggalnya. Meskipun sudah daftar di paguyuban, di yayasan kematian, kira-kira sudah punya kampling di situ, tapi tetap aja meskipun sudah lunas bayarnya, nggak ada yang mau duluan. Nggak ada yang mau meninggal. Oleh karena itu, disinilah kita dibutuhkan untuk senantiasa alladzina yadhkurullaha qiyaman, saat berdiri, saat sholat, saat di pasar, nawar barang, beli barang, jual barang, dalam rangka zikir. Atau kalau mungkin punya apa namanya hati lebih bagus, jiwa lebih bagus, dimensinya berbeda. Mungkin saat tadi saya cerita naik kereta, karena naik kereta saat nunggu dan penumpang sudah banyak, atau bapak mungkin saat umroh, saat pergi haji, yang dibayangkan dimensinya lain, bukan sekedar nunggu kereta dan orang banyak, tapi mungkin dia membayangkan bagaimana seandainya nanti saya dikumpulkan saat mahsyar, ketika orang banyak, seluruh manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir, menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dimensinya jauh. Saat keluar rumah siang-siang panas luar biasa. Matahari begitu terik, tapi yang kebayang subhanallah ini panas luar biasa. Gimana nanti seandainya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala pasti jauh lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan. Nah, kira-kira kalau bisa kayak begitu, hatinya terjaga. Kalau zikir yang kuat, hatinya terjaga, maksiatnya turun. Ya. Baik, jemaah sekalian. Nah, di antara mujahadah nafs, atau kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutnya jihad, ya. Maratibul jihad, urutan jihad itu ada yang pertama namanya jihad nafs. Jadi jihad yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim ini adalah jihad memerangi diri kita. Yang kedua jihad syaitan, jihad terhadap syaitan. Yang ketiga jihad kufar, jihad terhadap orang kafir. Yang keempat jihad munafikin, jihad terhadap orang munafik. Tapi yang kita bahas adalah yang marad
maratib jihad nafs. Ini urutan jihad terhadap jiwa. Apa jihad yang pertama terhadap jiwa kita? Yang pertama disebutkan ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq allati la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa wa'adiha illa bih. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihad yang pertama adalah agar kita memerangi jiwa kita mau untuk belajar tentang petunjuk agama ini. Jadi babnya bab belajar. Belajar itu belajar tentang agama ini butuh mujahadah. Ini kan tadi dari rumah sampai sini. Kalau nggak mujahadah nggak sampai. Sehingga ada orang anak muda yang dia bisa menaklukkan beberapa gunung. Dia naik sampai ke puncak gunung, berat naik gunung. Saya pernah yang terakhir naik Gunung Gede itu sekitar 2.900 meter begini. Itu butuh mujahadah sampai. Ada orang mampu naik sampai gunung yang tinggi, tapi ada orang yang berat melangkahkan kakinya ke masjid. Ada orang belajar ilmu pengetahuan tidak cukup di dalam negeri sampai ke luar negeri sana. Butuh biaya besar, butuh otak yang pintar, yang cerdas. Tapi ada orang yang berat melangkahkan kakinya ke masjid. Kalau nggak mujahadah, nggak sampai. Nah, dalam bab belajar tentang agama ini butuh mujahadah. Pertanyaannya, kalau subuh-subuh kayak gini enaknya ngapain, Pak? Enaknya ngapain? Kalau ditanya jiwa kita tuh maunya apa? Kayaknya maunya tidur ya. Subuh ini ngaji, ada aja TKM. Subuh ini suruh ngaji, subuh ini tidur. Atau kalau mau jalan-jalan olahraga, maunya jiwa. Jiwa kita maunya buruk. Udahlah, kan bisa nanti cari resep Google. Baca buku enggak, dengar ceramah enggak, ke masjid enggak, ngaji enggak. Semua tadi butuh mujahadah. Nah kata beliau, la falaha, enggak ada keberuntungan kecuali mau belajar agama ini. Wala sa'adata fil ma'asyiah wa adamiha. Enggak ada kesenangan yang bisa kita rasakan hidup baik di dunia ini yang sekarang maupun nanti di akhirat kecuali dengan belajar agama ini. Mungkin tadi ada orang sukses pendidikannya tinggi, hartanya banyak, tapi mungkin mohon maaf untuk melangkahkan ke masjid berat. Bisa jadi sukses di dunia. Pertanyaannya sukses nggak nanti di akhirat? Kan pengertian sukses di akhirat menurut Allah apa? Wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia yang beruntung. Jadi keberuntungan seseorang itu tidak hanya di dunia, sampai nanti di akhirat sukses apa enggak? Bisa melintasi sirat apa enggak? Jatuh ke neraka atau dia masuk ke dalam surga? Jauh dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sukses. Berhasil. Oleh karena itu, gimana biar sampai ke akhirat dengan sukses? Tidak ada, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, kecuali kita mujahadah dalam belajar agama. Ini butuh mujahadah. Apakah sholat yang kita lakukan sudah sempurna? Sudah betul ikuti Nabi? Karena syarat ibadah diterimanya ibadah dua. Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, menafsirkan ayat ahsanu amalan, jadi akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas amalnya dan paling benar amalnya. Ikhlas terkait amalan hati, aswabuhu paling benar terkait bagaimana dia mengikuti Nabi di dalam salat.
Kalau nggak belajar sholat, gimana? Sholatnya sudah benar apa belum? Kan kita wudhu kita sempurna apa belum? Kalau kita mujahadah, nggak serius belajarnya, mudah nanti juga bisa sendiri. Anak kita nggak usah diajarin nggak apa-apa. Repot. Nah, jadi bab yang pertama adalah kita butuh perjuangan di dalam belajar agama. Nggak bisa baca Quran, ini juga sebuah permasalahan. Tapi nggak usah khawatir, mujahadah. Jangan pernah pesimis dan jangan pernah putus asa nggak bisa baca. Niat kepada Allah, ya Allah, ini kitab suci-Mu ya. Ini petunjuk-Mu, tapi saya nggak ngerti apa yang dibaca. Saya pengen bisa baca. Berdoa sama Allah. Panggil temannya yang pintar, tolong ajarin. Mujahadah. Latihan makhluk huruf. Terus sampai akhirnya berhasil. Setelah berhasil, butuh mujahadah lagi. Karena mungkin yang kita baca belum tentu kita pahami. Akhirnya baca terjemahan. Ini saya mau cerita ya. Saya ngajar di Bapenas, ada pejabat eselon satunya. Ini hatam Qurannya sering. Jadi hatam Quran terus terjemah. Saya itu dari Ramadan kemarin dia sudah 2 kali hatam. Jadi baca Quran plus terjemahnya. Saya katakan kalau baca Quran pahala insya Allah langsung, malaikat catat 1 huruf 10 kebaikan langsung. Ngerti nggak ngerti? Karena al-muta'abbadu bitilawati bernilai ibadah ketika membaca. Cuma permasalahannya jadi nggak Al-Quran sebuah petunjuk kalau nggak paham akan dibaca. Oleh karena itu disarankan untuk baca terjemahnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran berubah menjadi sebuah hudan, sebuah petunjuk. Baik, yang kedua, jadi yang pertama tadi butuh mujahadah dalam belajarnya. Kira-kira setelah dapat ilmu apa? Maka yang kedua, ayjahidaha 'alal 'amali bihi ba'da 'ilmihi. Yakni kita bermujahadah, kita berjuang untuk mencoba mengamalkannya setelah kita tahu. Jadi butuh mujahadah lagi dalam mengamalkannya. Ini istilah mudahnya ini. Siapa yang tidak tahu khasiat air putih? Pasti orang tahu khasiat air putih. Tapi berapa banyak orang yang mau minum air putih? Lebih suka pilih yang berwarna. Siapa yang tidak tahu tentang makna olahraga? Pasti tahu olahraga itu menyehatkan badan. Tapi berapa banyak orang yang mau olahraga? Iya. Pengetahuannya tahu itu manfaat, tapi nggak punya kekuasaan untuk mengamalkannya. Makanya saya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar adalah benar dan berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu melaksanakannya. Jadi butuh mujahadah lagi dalam amal. Teorinya tahu, prakteknya gimana? Tahu sih kalau mati ketemu Fatihah, bila ketemu nggak kebaca juga Fatihahnya. Kan perlu latihan, butuh mujahadah. Misalnya begini, ilmunya nggak banyak apa-apa, sederhana, tapi mencoba untuk mengamalkannya. Misalnya, bab tentang zikir, istighfar atau zikir taubat. Suatu saat Abdullah bin Umar dalam sebuah hadis disebutkan pun nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Umar, kami pernah bersama-sama Nabi. Terus kemudian Abdullah bin Umar hitung-hitung berapa kali sih Nabi sekali duduk berzikir. Kata Abdullah bin Umar, Nabi zikir dalam satu riwayat disebutkan 100 kali zikir. Apa yang dibaca Nabi? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Katanya cinta sama Nabi, katanya ikutin Nabi. Nabi istighfar 100 kali. Kita umatnya jadi ngaku cinta tapi nggak mau ikutin.
Kalau Nabi istighfar 100 kali, kita mau jalan. Nah, saya dulu juga begitu. Akhirnya berdoa sama Allah berikan kekuatan. Biasanya pada subuh, karena masih punya cukup waktu. Setiap subuh diam sebentar di masjid agak lama 100 kali istighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya. Itu butuh mujahadah. Mungkin awalnya berat, tapi mujahadah, perjuangan, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah jadi sebuah kebiasaan, insya Allah ini menjadi mudah. Sudah tahu ilmunya, sudah bisa mengamalkannya. Nah, yang ketiga apa? Ayyujahidah ala da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu, yakni bermujahadah untuk mendakwahkannya setelah dia mengetahui ilmunya kepada orang yang tidak ngerti. Nah, kira-kira kebahagiaannya di-share, dibagikan ke orang lain, dibagikan. Itu butuh dakwah, didakwah. Jadi setelah dia sukses dan dia bisa mengamalkannya, maka dia ingin berbagi kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang dia cintai. Nah, sehingga mungkin suka ditanya, Pak, Bu, kok kalau saya lihat anaknya soleh-soleh, kira-kira apa yang rahasia? Boleh dong saya tahu? Akhirnya dibagi rahasia kesuksesan keluarganya. Ternyata suksesnya ibu ini adalah saat anaknya belajar, ibunya selalu mendampingi, meskipun ibunya nggak ngerti, ibunya nggak bisa ajar fisika. Tapi saat anaknya belajar fisika, ibunya gelar sejadah di sebelahnya. Nah, ibu nggak ngerti pelajaran fisika matematik, tapi ibu temeninnya. Anaknya belajar, ibunya zikir. Terus kemudian kalau anaknya ujian, ibunya saat sholat duha dia gelar sejadah, dia sholat, dia doain lagi anaknya. Jadi jangan lupa kalau anaknya lagi ujian, nah pastikan doain, ya Allah, anak saya lagi ujian sekolah hari ini, berikanlah kemudahan kepada anak saya. Jadi belajarnya sudah, doa dari orang tuanya kan mustajab. Ya. Nah, Allah kasih kemudahan dan seterusnya. Ternyata keberhasilannya tadi didakwahkan. Dan yang keempat, tidak cukup untuk mengajak orang sekali dua kali ke masjid. Maka yang keempat, ayyujahidah ala sabri ala masyaqat da'wati ila Allah. Yakni yang keempat, kita bermujahadah dalam bersabar ketika mengajak orang. Sabar, butuh mujahadah. Mungkin awalnya orang menolak, awalnya nggak mau, tapi terus dengan penuh kesabaran, insya Allah nanti ke masjid. Karena kalau nggak sabar, nggak berhasil. Tadi kan suksesnya, masa suaminya masuk surga, istrinya nggak masuk surga? Memang mau sendirian? Enggak. Dalam surat Az-Zukhruf itu disebutkan bapaknya masuk surga, ibunya masuk surga, keturunannya masuk surga semuanya. Jadi nggak mau bisa. Ini saya punya cerita sepupu saya. Jadi ibunya ini sholatnya rajin, tapi bapaknya nggak rajin, bukan nggak rajin, nggak sholat bapaknya. Ibunya rajin. Sampai suatu saat akhirnya ibunya bilang sama bapaknya, Pak, alhamdulillah saya nikah sama bapak, rezekinya juga alhamdulillah banyak, udah punya semuanya, cukup ya. Buat hidup ini cukup. Cuman ibu gak bahagia dikasih itu semua. Satu yang ibu minta, bapak itu sholat, karena bapaknya sholat, suaminya sholat. Yang pengen, yang ibu inginkan adalah agar bapak itu bisa sholat. Sabar dalam mengajak suami. Belum mau sholat juga, diajak lagi terus dengan penuh kesabaran sampai akhirnya hidayah Allah datang. Suaminya mau sholat. Nah, ketika sholat
sekolah al-azhar dan pulang. Coba kita lihat. Dari bapak yang tidak melakukan sholat karena dakwah dari istrinya yang penuh kesabaran, akhirnya bapak yang mau sholat dapat hidayah, bahkan sampai mampu menyekolahkan anaknya ke Azhar dan balik dengan gelar syariah. Jadi hidayah Allah. Jangan berhenti. Masa dia ini sholat dulu, wah entar terus berhenti. Jangan. Kan kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, disuruh untuk menjaga. Oleh karena itu, maka jihad nafs semuanya dulu dengan mujahadah untuk perjuangan. Jadi mujahadah dalam menuntut ilmu, mujahadah dalam mengamalkan, mujahadah dalam berdakwah, dan yang terakhir sabar di dalam mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira materi ini yang bisa saya sampaikan tentang mujahadah dan nafs, intinya yang utama adalah dibutuhkan mujahadah di dalam kita belajar tentang agama ini. Insya Allah nanti akan bertambah, akan mengikuti, karena ini menjadi sebuah urutan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Ada? Ya, sementara saya akhiri. Kalau ada yang ingin diskusikan silakan. Silakan bagi bapak maupun ibu yang ingin bertanya ataupun ada yang perlu didiskusikan. Ya, mungkin bisa dengan motivasi ya, ditelepon, diingatkan, atau kalau di SMS dan seterusnya, atau bisa juga dititipkan ke salah satu ustadz yang kita kenal baik, agar ustadz itu yang menolong. Jadi butuh orang lain untuk mendampingi. Nah, sisanya intinya ada komunikasi yang baik. Ya, kita tahu jadwal ujiannya, ya, sehingga kita merasa tetap diperhatikan meskipun jauh. Sambil terusnya ya, diungkapkan kata-kata yang membangun. Misalnya, saya senang kalau kamu itu bisa berhasil, saya doakan, ayah doakan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah karena terputusnya jarak, maka ada doa lain, ada doa yang tulus dari orang tuanya. Insya Allah sama. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema ini tentang mujahadah ya, atau al-jihad, yang artinya barangkali Ustaz menyampaikan tentang bahwa kita harus bersungguh dalam berjuang melawan hawa nafsu. Pertama, mujahadah al-nafsu. Nah, ini kaitannya dalam hal berjuang dalam melawan hawa nafsu, terutama untuk berjuang agar kita tidak melanggar dari hukum Allah. Ini barangkali kita ingin memastikan kita muslim Indonesia ini kan ada yang namanya suriah dari terhadap gurunya, ustaznya. Nah, ini kita coba untuk istiqomah dalam hal mujahadah gitu. Karena nafsu yang ada itu kan dalam Al-Quran, ada dalam surat Yusuf, nafsu amarah ya, terus ada lagi dalam surat
qiyamah ada juga ya. Terus ada juga dalam surat ya mutmainah sebelumnya. Nah ini gimana supaya kita tetap istiqomah gitu, karena melawan hawa nafsu itu sulit barangkali ya, karena kita tetap orang hidup kita karena juga dengan apa hukum Allah. Iya, jadi nafsu itu ada tiga. Ada yang pertamanya nafsu amarah, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Yang kedua nafsu lawamah, nafsu yang suka mencela. Mencela itu bisa dua, mencela karena melakukan perbuatan buruk, mencela karena melakukan perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk, kenapa sih tadi harus marah-marah? Habis dia diam, menyesal, itu menyesal, sangat menyesal. Oh iya, harusnya tadi nggak usah pakai marah-marah begitu lagi. Cukup mungkin diomelin selesai. Gitu. Atau menyesal itu dalam berbuat baik. Misalnya ada kotak infak, terus kita punya uang lebih banyak. Sebenarnya tadi bisa ngasih lebih, tapi kenapa kita kasihnya sedikit? Terus nyesal. Jadi nyesal karena telah melakukan perbuatan baik tapi nggak maksimal. Atau ada orang tua datang, harusnya bisa ngasih uangnya cukup banyak, tapi kita ngasihnya sedikit. Ternyata mungkin saat itu butuhnya banyak, misalnya. Itu juga nyesal. Nah yang ketiga, nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Ini yang kita harapkan. Nah kaitannya tadi dengan sifat fanatik atau asabiah. Yang pertama, kenapa orang fanatik? Itu karena keluasan ilmunya sedikit. Saya sebenarnya ada materi skripsi saya itu tentang strategi mengajarkan fikih kepada masyarakat muslim. Karena biasanya kalau belajar fikih itu beda pendapat, ya. Selisih pendapat, akhirnya nggak tegur. Bahkan kalau di kampung sana ada yang sampai bikin masjid yang berbeda. Bahkan kalau itu sampai ada yang melakukan tindak kekerasan, kira-kira gitu. Nah ini insya Allah belajar fikih jadi nggak ribut, jadi nggak berantem, tapi jadi pinter. Ada caranya, maka diantaranya ada dikasih pengantar fikih yang panjang. Diantaranya tadi kalau bab dulu, ya, kita lihat bagaimana imam-imam mazhab itu semuanya nggak pernah ada yang memaksakan satu pendapatnya. Kata Imam Malik waktu khalifahnya bilang, Imam Malik, udah Al-Muwatta ini dijadikan kitab rujukan aja buat seluruh. Kata dia, jangan, umat itu terpencar kemana-mana. Jangan mereka dengan masing-masing. Lihat, Imam Malik orang bangsa ini. Kata Imam Syafi'i juga gitu. Kalau ada pendapat yang lebih rajih, lebih kuat dari pendapat saya, itu masalah saya. Imam Ahmad juga ya. Kata Imam Ahmad, dia puji gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bagaikan matahari. Bahkan orang lebih membutuhkan Imam Syafi'i daripada matahari. Lihat, gurunya dipuji sama. Nah kita yang hafal Quran juga enggak, hadis juga enggak, merasa dirinya paling benar sedunia. Imam mazhab kayak gitu, dibanding ilmunya nggak ada apa-apanya. Jadi gimana orang bisa seperti itu? Keluasan ilmunya. Jadi semakin banyak luas ilmunya, maka dia akan makin bisa toleransi. Kalau tidak, ini kaitannya dengan fikih ya, nggak apa-apa ya. Misalnya kalau saya tanya, waktu ruku bacaannya apa? Waktu ruku bacaannya apa? Bacanya apa waktu ruku? Subhanallah azim. Pakai wakil nanti ya? Pakai Subhanallah azim wakil nanti. Ada lagi yang lain bacanya? Gimana? Subhanallah. Berapa nih bacanya? Tolong hajinya satu yang itu Subhanallah azim wakil nanti, yang lainnya salah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma barik. Ada lagi yang lain?
riwayatnya banyak. Nah kalau kaulnya cuma satu, nanti ketemu yang lain berantem, nganggap dirinya paling benar. Nah kalau yang subhana rabbil azim wa bihamdi, ini ada hadis riwayat Abu Dawud. Tapi Imam Muslim meriwayatkan subhana rabbil azim, enggak bakal bihamdi. Ini sahih. Ada lagi subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan. Ada lagi subuhun kudusun wa rabbul malaikati war ruh. Sahih. Ada lagi. Ada Allahumma laka rafa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa syahadaka sam'i wa basri wa mukhi wa azmi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi banyak bacaan. Nah kalau tahunya cuma satu dari gurunya selesai sudah berantem. Bahasa saya begini, dari kamu bacanya subhana rabbil azim wa bihamdi. Pas sampai permata subhana rabbil azim. Lah kok tambah kurang bacanya? Dia dikejar, yang salat subhanallah wa bihamdihi. Waduh, tambah kacau lagi tulisannya. Pas sampai Mekah, Allahumma laka rafa'tu wa bika amantu. Lah sampai Madinah subuhun kudusun wa bihamdihi. Nah, ini salat yang benar yang mana? Saya mau belajar salat yang benar kok jadi kacau begini bacaannya. Akhirnya nanti kalau nggak paham ilmunya, oh salah yang di Mekah, yang benar dulu saya misalnya. Ya. Nah, jadi ada datangnya keluasan ilmu. Semakin luas ilmunya, insya Allah makin bisa toleransi. Nah, itu yang diinginkan toleransi dalam hidup. Karena nggak ada yang maksa. Nah, jadi kalau ngajar fikih itu disampaikan dengan seperti ini, diungkapkan semua datanya, insya Allah nggak ada yang berantem. Nggak ada. Yang berantem itu ya ilmunya ya masih segitu. Jadi dia nggak boleh melihat orang beda. Padahal tadi Imam Mazhab berbeda pendapat. Tinggal pilih dari mana yang paling kuat, dari mana yang rajih, itu yang dipakai. Dari mana yang itminan. Saya mah dari kampung begitu aja ya, yang penting dia tenang. Apalagi udah sepuh disuruh baca Allahumma laka rafa'tu, panjangan nanti udah nggak mampu lagi mikir. Udah subhanallah saya ngomong nanti sah. Nggak baca juga nggak apa-apa. Ya, nggak baca itu boleh nggak? Kan bukan rukun. Yang rukun rukunya, rukun dengan tumakninah rukun. Bacanya bukan rukun. Bacaan rukun cuma dua, Al-Fatihah sama tahiyat akhir. Yang lain nggak baca. Gitu. Oh ini gara-gara baca jadi berani. Allahumma baik baini apa Allahumma kabirun. Banyak bacaan. Nah, yang saya kaji itu tentang bacaan-bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai sana. Jadi ya itu, kalau kita belajar dari luas, insya Allah akan semakin mudah ilmu kita. Wallahu a'lam. Itu Bapak. Sebelum kita tutup, insya Allah setiap kajian itu pengurus sudah didokumentasikan dan kita simpan di website kita di www.masjid-al-ihsan. Jadi di masjid-al-ihsan.org. Jadi setiap apa-apa yang pernah dari kajian yang kalau nggak salah sudah 3 kali kita dokumentasikan, dan hari ini pun kita dokumentasikan, dan insya Allah setelah acara ataupun hari Senin sudah bisa dilihat gitu. Jadi untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu yang ingin membagikan informasinya ataupun isi dari kajiannya, silakan bisa di-download di website tersebut. Dan
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة